Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Habibi rabbil alamin. Wa imamil ghurril muhajjalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita taati serta kita andalkan dengan mencintai mereka untuk mendapatkan syafaat Nabi, para zuriyahnya, para habaib, para anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanpa kita muliakan mereka, mereka sudah dimuliakan oleh Allah. Mereka lah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai juru aman di muka bumi ini. Sehingga Nabi SAW 1400 tahun yang lalu beliau bersabda, Ahlu baiti amanun di ahlil ardi, kan nujumi amanun di ahlis sama. Fa'idha zahaba ahlu baiti, ja'a ahlal ardi minal ayati makanu yu'adun. Yang artinya, keturunanku di muka bumi ini sebagai juru aman. Sebagaimana bintang gemintang di atas sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi mereka bersama kita, kapan itu akan terjadi? Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, dua hal di dunia tidak akan terpisahkan, yaitu zuriyah Nabi dan Al-Quran. Kalau sudah tulisan dalam Al-Quran, kita buka Al-Quran tidak ada lagi tulisannya. Di masjid-masjid, di rumah kita sudah tidak ada lagi tulisannya, kita cari satu Habib pun di Gondang Legi ini maupun di tempat yang lainnya kita tidak akan kita dapatkan. Kepada mereka lah terjadi tanda-tanda hari kiamat seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang mencintai mereka sehingga kita termasuk yang berada di dalam ranah hadis Nabi yang berbunyi awwalu man yashrabu min haudi yaumal qiyamah ahlu baiti summa man ahabbahum minal arab summa man ahabbahum minal ajam. Pertama kali akan meminum daripada telaga Al-Kautsarnya Nabi kita Muhammad SAW yang dikatakan oleh Nabi barang siapa meminumnya maka selama-lamanya tidak akan merasa haus dan pasti akan masuk ke dalam surga. Mereka adalah zuriat Nabi SAW dan siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab dan kemudian siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang Ajam. Dan semoga kita termasuk mencintai mereka sehingga kita berhak mendapatkannya dan berhak mendapatkan kebaikan di dunia sebelum kelak di akhirat sebagaimana kata Imam Ibn Hajar bahwasanya yang cinta pada zuriat Nabi dia dapat 3 hal di dunia. Yang pertama akan berkah harta bendanya. Yang kedua akan bahagia hidupnya. Dan yang ketiga akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah pada malam ini banyak para habaib datang bersama kita. Dan semoga datangnya para habaib menambah keberkahan untuk kita semuanya. Menambah rahmat untuk kita semuanya. Sehingga kita pulang ke rumah masing-masing insya Allah dalam keadaan semuanya hajatnya dikabulkan. Dosanya diampunkan. Dan semoga semua yang sudah waktunya dapat jodoh, belum dapat jodoh Allah berikan. Yang belum dapat keturunan semoga Allah tentukan. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita pada malam ini meninggalkan tempat ini yang mulia. Kecuali semuanya sudah ditentukan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, banyak harta bendanya, bahagia dengannya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, meninggal dunia semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad, Habib Syekh Segaf, Habib Zainal Abidin, Habib Abdul Qadir Al-Hinduan, Habib Hasan Al-Hinduan, dan semua para habaib, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Semoga mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, kabul hajat ditambah cinta nabinya untuk mereka semuanya insya Allah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama. Mereka adalah manusia yang paling disayang dan dicinta oleh Nabi Muhammad.
Karena merekalah yang paling berguna dan bermanfaat untuk Nabi Muhammad bagi umat Nabi Muhammad. Merekalah yang dikatakan oleh Imam Ghazali sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari Nabi kita Muhammad ada di dalam diri ulama. Kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada para ulama. Kita ingin mendapatkan berkah Nabi Muhammad, cari berkah tersebut di dalam diri para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan atau menyenangkan Nabi Muhammad SAW, senangkan para ulama. Ingin membantu Nabi Muhammad, bantulah para ulama. Ya demikian itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntulahu jalisan yaumal qiyamah. Ya artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah kita semuanya datang berduyun-duyun dari rumah, ingin berkunjung ke rumahnya Kiai Farouk Ubaidillah. Berarti malam ini kita seakan-akan sedang berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah banyak para kiai bersama kita. Ada Kiai Hasan Alawi, ada juga Sahibul Ma'had, Kiai Farouk Ubaidillah, begitu pula Ibu Nyai Wiam, dan kita doakan semoga keduanya dipanjangkan umurnya, sehat badannya, pondoknya menjadi kebanggaannya nabinya, dan yang belajar di pondok ini insyaallah minal ulamil amilin wa duatil mukhlisin wa minal agniya nafinal ismin wa laisa fi yaumiddin mimman yaftahir bihim an nabi SAW wa yaftahir bin nabi SAW wa yuhibbuhum an nabi SAW wa yuhibbun an nabi SAW wa mimman yantafi wa yanfa'ul ummah fi hadzal bilad wa fi ghairiha ya Allah min budal muslimin insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Serta semua para kiai, semua para asatidzah, semua para tokoh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat kami, insyaallah mereka sudah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak saya menyebutnya. Saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para santri dan santriwati dari Pondok Jauharatul Muzaki yang sedang berbahagia dan yang paling banyak membawa berkah dan mendapatkan berkah insyaallah pada malam ini. Alhamdulillah, sesungguhnya kami dari mulai kemarin jalan dari semenjak habis pengajian Al-Busyra di alun-alun Bangil, terus kita jalan ke Besuki. Dari Besuki langsung ke Jember. Jember sampai ke rumah jam 2 malam, paginya berangkat lagi ke Bangkalan. Bangkalan pulang sebentar ke rumah, sekarang berangkat lagi di sini. Besok ke Bawean. 2 hari di Bawean, hari Jumatnya kita berangkat ke Kalimantan sampai mendekati Reuni. Semoga kedatangan kami ke tempat ini menjadi sebab kami dapat ridhonya Allah, cinta kasihnya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya mendapatkan berkah daripada dakwahnya Nabi SAW, sehingga kita semuanya merupakan sebuah kesatuan yang berbeda fungsinya. Antum doakan saya, berarti antum juga ikut berjuang. Begitu pula siapapun yang mempunyai modal Allah berikan semuanya, maka ayo gunakan modalnya supaya kita masuk dalam kesatuan sehingga semuanya ketika meninggal dunia nanti disambut oleh Nabi Muhammad. Semuanya menyenangkan Nabi Muhammad. Semuanya membanggakan Nabi Muhammad dan semuanya digembirakan oleh Nabi Muhammad karena dituntun semuanya insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Walaupun capeknya luar biasa, tapi saya senang kalau diundang ke Gonang Legi. Karena ini adalah tanah kelahiran saya. Saya lahir 49 tahun yang lalu di sini. Sehingga kalau seumpama saya berada di tempat mana saja, kalau tidak ada AC-nya itu, saya tidak lega, nggak enak. Kenapa? Karena biasa pakai AC cuma-cuma di Gondalegi ini. Gondalegi adalah tempat tumpah darah saya. Sehingga Gondalegi itu ada di dalam hati saya. Walaupun sesibuk-sibuk apapun, seperti Bunyai Wiam yang mengundang saya setahun yang lalu sudah, tapi ternyata tidak terdata dan tidak terdaftar di dalam jadwal saya, mohon maaf. Tapi akhirnya
Saya bilang, saya tidak ada waktu lagi kecuali malam ini. Itu pun saya langsung dari Madura. Ya nggak apa-apa Beb, ya sudah. Saya berangkat. Kenapa? Karena takut kualat Gondalegi, tempat kelahiran saya. Jadi semoga Gondalegi ini menjadi sesuatu yang menjadi sebab sumbernya rahmat dan barokah insya Allah. Dan kita semuanya mencari keberkahan daripada Gondalegi yang banyak para ulama, banyak para kiai, dan juga banyak para habaib yang ada di sini. Itu nggak mudah. Di antara kecamatan-kecamatan yang ada di Malang Raya ini, belum tentu ada yang seperti Gondalegi ini. Alhamdulillah banyak kemuliaan yang kita dapatkan dan semoga di sekitar ini insya Allah kemuliaan yang sudah Allah turunkan kepada mereka para kiai, sesepuh dan yang sudah meninggal para habaib juga semoga terus berkesinambungan untuk kita semuanya dan anak cucu kita sampai hari kiamat nanti insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang paling penting itu di dalam kita itu menghadiri maulid Nabi kita Muhammad SAW adalah bagaimana caranya supaya di dalam hati ini tumbuh cinta kepada Nabi kita Muhammad. Itu PR kita. Bukan hanya kita sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, bukan hanya kita sebagai seorang suami terhadap istrinya, bukan hanya kita sebagai saudara kepada saudara-saudaranya atau kita kepada tetangga dan sebagainya, tapi kita mempunyai kewajiban khususnya bagi kita sendiri. Ini PR. Setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka dia mempunyai tuntutan daripada Allah, kewajiban daripada Allah untuk mencintai Nabi Muhammad. Dan batas keimanannya, serta kadar keimanannya dengan kadar cintanya kepada Nabi Muhammad. Sehingga PR ini terus harus kita laksanakan. Bagaimana caranya? Harus kita laksanakan. Kita tumbuhkan, kita bina. Kemudian kita ikuti, kita cermati, terus kita kembangkan. Sampai kemudian ketika kita meninggal nanti, puncak cinta kita kepada Nabi kita Muhammad adalah pada saat itu. Sebagaimana kita berharap puncak keimanan kita adalah pada saat kita meninggalkan dunia ini. Sehingga PR ini terus akan berlaku kepada kita. Tambah cepat kita laksanakan, tambah cepat kita bahagia hidupnya. Sebelum di akhirat kita sudah bahagia di dunia. Tambah lambat kita laksanakan, tambah lambat kita mendapatkan kebahagiaan, tambah jauh kita terapkan dan praktekkan dalam kehidupan dunia ini, maka tambah jauh kita daripada semua harapan kita. Daripada kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi pada kita sekarang ini, kenapa banyak orang tua yang mengadukan anak-anaknya, banyak para suami yang mengadukan istrinya, begitu pula sebaliknya, banyak saudara yang mengajukan saudaranya, banyak yang sambatan tetangga dengan tetangganya, banyak di antara kita yang selalu berbicarakan yang lainnya, tidak puas dengan yang lainnya. Kenapa? Karena PR ini belum dilaksanakan. Karena mohon maaf, banyak di antara kita yang salah kaprah, salah persepsi. Yang namanya dakwah itu kan sebuah seni. Seni merayu bagaimana caranya supaya kita itu masuk ke dalam jajaran mereka-mereka yang berada di bawah ranah hidayah, riayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Saya masih teringat bagaimana saya punya abah mengajari saya, dan ini penting bagi para dai-dai, para ustadz-ustadz. Sebelum saya berdakwah begini, ketika membaca mukaddimah, maka hendaknya kalau kita ingin dakwah kita diterima, maka terapkan 3 hal sebelumnya. Yang pertama, kita lihat semuanya. Dari ujung sampai ke ujung sana. Satu persatu. Untuk apa? Untuk kita pastikan bahwasanya yang kita pandang semuanya satu persatu itu lebih baik dari saya. Jangan pernah kita merasa lebih baik daripada satu orang lain. Siapapun dia. Karena itulah pesan saya punya abah ketika saya berumur 7 tahun sampai 11 tahun selalu itu diingat-ingatkan terus. Dan supaya kita mudah untuk mencapai, ini termasuk PR kita. Supaya kita masuk dan tumbuh di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, jangan pernah merasa lebih baik pada siapapun juga. Supaya kita itu mudah, kata saya punya abah, saya mau bertanya kepadamu Segaf dengan 2 pertanyaan. Jawab. Nanti kalau kamu bisa menjawabnya, kamu cermati, kamu resapi, dan kamu berusaha untuk menjawabnya benar-benar, maka kamu akan sampai kepada tujuan kamu untuk tidak merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia ini.
Sebagaimana saya punya Abah bertanya pada saat itu, saya akan bertanya pada antum semuanya. Semoga dapat keberkahan dan kita mudah untuk merasakannya. Siap menjawab? Yang jawab saya doakan. Semoga tambah umurnya 10 tahun dari yang ditentukan. Semoga tambah uangnya 20 miliar dari yang ditentukan. Yang enggak jawab, saya enggak tanggung. Bisa jadi besok mati. Siap jawab? Siap? Saya mau bertanya. Saya punya apa bertanya pada saya, sekarang saya mau bertanya pada antum. Kamu berani bersumpah? Bahwasanya ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang ini pasti Allah terima. Ada yang berani sumpah di antara kita? Ayo jawab, ada yang berani sumpah? Enggak ada yang berani. Lalu pertanyaan kedua, ada yang berani bersumpah di antara kalian semuanya? Bahwasanya ada satu saja dosa yang pernah kita lakukan dulu, sekarang ini pasti Allah sudah ampunkan dosanya. Berani bersumpah? Berani bersumpah? 20 miliar, 10 tahun. Berani bersumpah? Enggak ada yang berani, kenapa? Karena kita nggak tahu. Lalu terus atas dasar apa kita itu merasa lebih baik dari satu orang pun? Jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Walaupun dia itu minum-minum, walaupun dia itu penzina, walaupun dia bertatu-tatu, walaupun dia itu rambutnya gondrong, nggak ada yang tahu. Allah yang Maha tahu. Kita semuanya itu berusaha. Kita semuanya itu berjuang. Selagi kita masih hidup, kita tidak aman daripada bisikan dan juga penjerumusan iblis serta kroni-kroninya. Siapa yang bisa memastikan di antara kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Siapa? Enggak ada yang bisa, semuanya berusaha untuk menjaga. Semuanya berusaha untuk membina. Enggak habaib, enggak kiai, enggak siapapun juga. Kecuali semuanya berada di dalam tangan Allah. Sehingga pantas kalau mereka para ulama selalu membaca di akhir sholatnya, ya mughalibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kenapa selalu berdoa seperti itu? Karena kita nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad yang telah menyampaikan, fa innal umura kullaha bi khawatimiha. Urusan orang lain itu tidak ditentukan di awalnya, tidak ditentukan di tengahnya, tidak ditentukan kecuali nanti di akhirnya. Bagaimana kita meninggal? Ah, itulah kita. Sekarang belum tentu. Oleh karenanya, mohon maaf, saya sampai sekarang ini kalau seumpama dihormati, dimuliakan kayak begini, saya selalu salting. Kenapa? Karena merasa tidak layak untuk mendapatkan kehormatan itu. Sehingga kadang-kadang sedih. Dan demi Allah, saya katakan juga sama Bunyai Wiam, saya paling gak suka diundang. Saya paling gak suka tamu datang ke rumah saya ngundang. Jadi kalau bisa jangan ngundang saya. Kenapa? Karena berdakwah itu sesuatu yang makom fitnah. Ini makom fitnah. Kenapa? Nabi SAW telah bersabda, sayati alan nasi zamanun kasirun hutaba'uhu golilun fukaha'uhu. Nanti bakal datang suatu zaman banyak ahli pidatonya tapi sedikit ahli fikihnya. Bisa jadi saya termasuk sebagai pembicara-pembicara yang bersumber daripada dajjal dan juga setan-setan. Bisa jadi saya termasuk seperti itu. Repot, mau jadi dai itu repot. Berat, karena apa? Beratnya itu karena ketika antum selaman kepada saya, apalagi sampai cium tangan saya, disangkanya saya orang baik. Padahal belum tentu saya orang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lihat lagi. Dari ujung sampai ke ujung. Untuk apa? Untuk dia, kita berkata begini, ya Allah, semoga dengan apa yang saya lakukan ini menjadi sebab dosa saya yang banyak diampunkan. Hajat saya dikabulkan. Derajat saya ditinggikan. Nabi Muhammad mencintai saya. Berdoa. Kemudian yang ketiga, lihat lagi dari ujung sampai ujung. Untuk apa? Untuk memohon kepada Allah, untuk saya dan juga semua saudara saya ini semuanya supaya beriringan dengan hidayah dari Allah. Karena satu-satunya yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Walaupun hebatnya bagaimanapun yang berpidato, mau Habib siapapun yang datang, bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran sudah diabadikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah. Hidayah hanya Allah. Ketika kita memberikan nasihat pada anak kita, kepada istri kita, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Jangan cuma ngomong. Kenapa? Belum tentu.
Tapi kalau semua ada yang dapat hidayah di sini, bertepatan dengan apa yang saya sampaikan, alhamdulillah kita termasuk yang dapat pahala yang banyak. Dan semoga itu terjadi sehingga Pak Sahibul Bait dapat pahala banyak. Kenapa? Kalau kata Nabi SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seumpama engkau memberikan sebab-sebab orang lain dapat hidayah, walaupun hanya satu nasihat saja, itu lebih baik daripada bersedekah dengan sebaik-baik kendaraan. Pada zamannya Nabi itu sebaik-baik kendaraan adalah unta merah. Sekarang sebaik-baik kendaraan itu banyak. Ada yang saya baca kemarin itu sedan kecil, sedan cuma diisi 2 orang saja, tapi harganya 40 miliar. Berarti apa? Kalau seumpama saya diterima, saya Sahibul Bait, saya pulang langsung seakan-akan sodako 40 miliar. Enggak rugi. Goreng-goreng enggak rugi, bikin berkat enggak rugi. Kan apa dapat 40 miliar insya Allah. Semoga itu menjadi sebab kita tambah dekat pada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, PR. Nggak mudah. Hidup di dunia ini susah. Apalagi jauh daripada ajaran Nabi kita Muhammad. Lebih susah lagi. Sebenarnya yang kita perlukan sekarang ini, sebagai keluarga, masyarakat, penduduk desa, maupun bangsa negara Indonesia ini, yang paling dibutuhkan itu bukan uang. Bukan BLT. Bukan presiden yang baru yang akan memimpin kita dan sebagainya, tidak. Tapi yang kita perlukan itu adalah semua ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana saya katakan, PR ini kapan kita cepat-cepat menuntaskan, selesai sudah PR-nya, maka cepat kita itu merasakan kebahagiaan. Kapan kita itu menunda-nundanya, kapan kita lama bahkan tidak mengenal, bahkan tidak mengerjakan PR tersebut, maka tambah lama kita akan susah. Sehingga pertanyaannya sekarang, antum mau cepat bahagia atau tetap seperti sekarang ini? Mau cepat bahagia? Kalau mau cepat bahagia, cepat-cepat cari kiai-kiai, cari pondok-pondok, cari madrasah-madrasah diniyah, cari majelis-majelis taklim, masukkan anak kita ke sana supaya apa? Supaya cepat bahagia. Karena mohon maaf, bahagia itu banyak yang salah kaprah. Disangkanya bahagia itu adalah uang yang banyak, itu bahagia. Rumahnya megah, bahagia. Mobilnya mewah, berarti bahagia. Hartanya melimpah, berarti bahagia. Tidak. Bahagia itu tidak terkait dengan finansial. Berapa banyak orang-orang kaya itu, bahkan rumahnya megah, bahkan tempat tidurnya itu ratusan juta harganya. Tapi dia tidur saja, itu harus minum obat tidur dulu baru dia tidur. Berapa banyak di antara mereka yang punya uang miliaran rupiah, bahkan yang punya Dufan itu, dan juga tempat-tempat real estate yang ada di setiap kota-kota yang besar, Ciputra dan sebagainya, itu yang punya itu, makan apa saja lidahnya terasa sama. Mau makan pedas nggak pedas, mau makan asin nggak asin, mau makan manis nggak manis, hambar rasanya. Karena apa? Ada saraf yang rusak, yang Allah berikan timpakan kepadanya. Nikmat tidak? Uangnya banyak, triliunan uangnya, nikmat? Enggak nikmat. Kalau kita mau hidupnya bahagia, seperti yang disampaikan Allah Ta'ala dan disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, maka tidak ada cara lain. PR ini harus cepat kita tuntaskan. Tambah lama, maka tambah lama pula kita itu akan merengkuh kebahagiaan. Bahagia bukan pada diri suami, bahagia bukan pada diri istri, bahagia bukan pada anak-anak kita, bahagia bukan pada orang lain, bahagia menentukan siapa? Kita sendiri. Sebagaimana yang menentukan kita mati, yang merasakan kita mati, yang nanti akan ditanya oleh Allah dari mulai mungkar nakir menanyakan kita nanti dikubur, begitu pula nanti di padang mahsyar semuanya kita sendiri yang menentukan bahagia atau tidak kita sendiri. Kadang-kadang saudara itu berlima, berenam, bertujuh, satu dan yang lainnya beda-beda bahagianya. Karena apa? Tergantung bagaimana dia menuntaskan PR-nya itu. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, apa PR yang harus kita terapkan? PR yang harus kita terapkan itu adalah termuat dalam ayat yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu PR yang harus kita terapkan. Sungguh dalam diri Nabi kita Muhammad SAW adalah keteladanan yang paling sempurna. Keteladanan yang paling baik.
Siapapun di antara kita yang paling mirip dengan Nabi Muhammad, walaupun 10%-nya, apalagi lebih daripada itu, maka kita akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Nabi Muhammad atau bagian daripada apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Semua di dunia ini Pak, Bu, yang menentukan adalah Allah. Kita lihat bagaimana saudara kita kemarin, kita melihat di sosmed, di internet, di media-media, bagaimana yang namanya angin membombardir, yang namanya bangunan-bangunan yang kokoh, yang kuat jadi roboh, menimbulkan banjir bah yang menewaskan ribuan orang, kemudian gempa dan sebagainya. Itu adalah milik Allah. Itu senjatanya Allah, itu tentaranya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa. Sebagaimana kalau Allah berkehendak orang bahagia, nggak bakal bisa diusik kebahagiaannya, nggak bakal bisa. Karena bahagia itu rasa di sini. Ada istri yang bahagia tapi suaminya nggak bahagia. Ada suami yang bahagia tapi istrinya nggak merasa bahagia. Ada orang tua yang bahagia tapi anak-anaknya nggak bahagia. Kenapa? Karena PR-nya nggak dituntaskan. Oleh karenanya PR-nya itu adalah bagaimana kita setiap waktu, setiap aktivitas, apapun yang kita lakukan harus mirip dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita bercengkrama dengan orang lebih tua. Bagaimana kita berperilaku dengan orang lebih tua. Bagaimana kita berperilaku kepada keluarga kita. Bagaimana kita kepada anak-anak kita. Bagaimana kita kepada Allah. Itu semuanya itu harus kita terapkan. Dan bagaimana caranya tidak mungkin kita bisa mengetahui itu semuanya kecuali dengan belajar ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Cari tahu. Fala yuladul mar'u aliman. Gak ada orang itu dilahirkan dalam keadaan alim. Semuanya dalam keadaan bodoh. Belajar dulu kemudian dia bisa. Bisa ini, bisa itu karena belajar. Begitu pula kalau kita ingin menjawab PR kita, ya kita harus sinau dulu. Belajar dulu, hadir majelis taklim dulu, kita datang pada ulama dulu, baru akan terbuka. Oh ternyata kalau muamalah begini, oh ternyata nggak boleh bohong, oh ternyata nggak boleh beriba, oh ternyata nggak boleh berzina, oh ternyata begini-begini. Baru kita itu akan merasakan kebahagiaan itu. Kalau kita tidak tuntaskan PR-nya, sampai kapanpun kita tidak akan merasa bahagia. Dan cukup sebagai dalil, Allah Ta'ala sudah menyampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Ta'ala firman, siapapun di antara kalian yang beramal soleh asalkan dilandasi dengan keimanan, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Di dunia nyaman. Di dunia nyaman. Kita tidak akan merasakan nyaman di dunia. Sampai kita meninggal dulu, silahkan. Itu adalah sebuah pilihan. Kalau mau hidup 60 tahun, 70 tahun, tapi nggak bahagia terus. Ruwet terus, masalah terus. Terkait dengan finansial, masalah. Terkait dengan kesehatan, masalah. Terkait dengan keluarga, masalah. Silahkan, jangan sholat. Silahkan main riba. Silahkan durhaka sama orang tua. Silahkan durhaka pada suami, silahkan. Tapi hidup kita nggak bakal bahagia. Kenapa? Kebahagiaan itu milik Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Selama kita belum tuntaskan, kita tidak akan merasa bahagia itu. Jadi syarat bahagia adalah yang pertama, harus dilandasi dengan keimanan. Apa itu melandasi keimanan? Keimanan itu adalah keilmuan. Ilmu itu adalah iman. Karena ilmu itu terkait dengan keyakinan. Kata Nabi SAW, al-yakinu wal imanu kulluh. Al-imanu wal yakinu kulluh. Yang namanya keimanan itu ada keyakinan. Keyakinan itu ada keimanan. Kalau kita ingin tahu yakin itu seperti apa, seperti saya tanya kepada antum semuanya. Bu, Pak, sekarang ini malam apa siang? Malam apa siang? Malam apa siang? Yakin? Berani bersumpah? Berani bersumpah, itu yakin itu namanya. Kalau seumpama sekarang ini ditanya, sekarang malam apa siang? Lalu ada yang jawab siang, perlu dipertanyakan kewarasannya. Mungkin perlu dibawa ke sumber porong situ. Gitu. Kenapa? Karena saya pernah bertemu dengan seseorang, dia baru pulang dari rumah sakit jiwa. Akhirnya dia cerita kepada saya terbahak-bahak, si Bib tadi. Kenapa? Saya waktu jenguk teman saya di rumah sakit jiwa, saya melihat ada seorang yang pasien sakit jiwa itu dia sedang baca koran, tapi dalam keadaan terbalik korannya. Tiba-tiba nggak lama kemudian lagi khusyuk dia itu baca, nggak tahu apa yang dibaca padahal terbalik korannya. Tiba-tiba datang orang gila yang lainnya. Lalu orang gila lainnya berkata begini,
Mas, boleh saya bertanya? Oh silakan. Saya mau tanya sekarang siang apa malam? Apa jawabannya yang baca koran tadi? Maaf, saya bukan orang sini, saya nggak tahu. Nah, oleh karenanya kalau yang jawab siang tadi bisa jadikan gabung sama orang tiga itu. Ini satu contoh. Kenapa demikian? Karena yakin. Sampai yakin, orang kalau meninggalkan sholat 5 waktu nggak bakal bahagia hidupnya. Orang durhaka sama orang tua nggak bakal bahagia hidupnya. Orang menyakiti hati orang lain nggak bakal bahagia hidupnya. Orang yang melakukan riba nggak bakal bahagia hidupnya. Orang yang mencuri hartanya orang lain, menzalimi orang, nggak bakal bahagia hidupnya. Pastikan. Sehingga lihat bagaimana Allah Ta'ala mensifatkan mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mensifatkan dengan kata-katanya yang bijak, yang luar biasa. Fama asbarhum alannar. Alangkah sabarnya mereka kepada api neraka. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala mensifatkan alladzina asyrafu ala anfusihim. Di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala mensifatkan alladzina dhalamu ala anfusihim. Mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka yang memperosokkan dirinya sendiri. Ke dalam apa? Ke dalam keterpurukan. Ke dalam kesedihan. Ke dalam kesusahan dan sebagainya. Itu semua karena sebab dia. Jadi bahagia itu rasa. Orang gak punya hutang Pak. Tidur enak. Gak ada masalah. Itu bahagia. Subhanallah. Saya mau berangkat. Ada satu orang, mohon maaf, dia mengayuh becak kerjaannya. Mungkin dia nunggu pelanggan gak datang-datang. Maka subhanallah saya melihat dia itu tidur. Tidur di becaknya. Tanpa bantal. Bantalnya itu tempat berpijaknya penumpang itu di becaknya itu. Tidur, kepalanya di situ. Masya Allah, mulutnya itu mangap. Keluar dari mulutnya itu suara mendengkur. Ngorok, nikmat betul. Ini orang bahagia. Bahagia, nggak minum pil, nggak minum obat tidur, tapi lihat di becak bisa tidur. Ini orang bahagia karena nggak ada pikiran. Dia pasrah kepada Allah. Kalau memang rezekinya datang, pasti ada yang membangunkan, pasti ada penumpang nanti yang bisa dia bawa. Dia yakin pada Allah Ta'ala, bahagia. Tapi orang yang banyak salah, mohon maaf, silahkan cari. Jangan mau dibohong-bohongi setan. Percayalah kepada Nabi Muhammad. Wa huwa shadiqul masduq. Nabi SAW itu diantara sifatnya adalah al-amin. Nggak pernah dia berbicara dengan hawa nafsunya, tapi semua disampaikan oleh Nabi. Semuanya itu sudah diabadikan sifat ucapannya Nabi dalam Al-Quran. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Yuha, nggak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tapi semua disampaikan Nabi Muhammad bersumber daripada wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, jangan kita menzalimi diri kita sendiri. Nabi SAW di dalam hadis yang lainnya menggambarkan bagaimana kehidupan ini. Apa yang akan kita rasakan, masa depan kita bagaimana, dengarkan kata Nabi Muhammad. Syamil, satu hadis sudah cukup untuk semua yang kita takutkan atau semua yang kita khawatirkan atau semua yang kita harapkan di dalam hadis ini. Apa itu kata Nabi Muhammad? Innal birra la yablah, wa dzamba la yunsa, wa dayyan la yamut, faf'al ma syi'ta fa kama tadinu tudan. Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, pasti dicatat. Yang namanya Allah, zat yang maha mengawasi. Selalu ada, nggak pernah mati, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Kalau kamu sudah tahu 3 hal itu kata Nabi Muhammad, silahkan lakukan apa saja. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan itu dianggap hutang oleh Allah. Tahu kan hutang? Hutang itu wajib dilunasi. Kalau kamu melakukan kebaikan, Allah akan memberikan balasan di dunia sebelum di akhirat nanti. Kemudahan, kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan hidup dan sebagainya. Ini semua janji Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau kita berbuat maksiat, menzalimi orang lain, membicarakan orang lain terus, ghibah orang lain terus dan sebagainya, tunggu aja saatnya. Itu dicatat. Dan nanti pasti dibalas. Dibalasnya apa? Masalah dengan suami, masalah lagi dengan istri, masalah lagi dengan anak. Ada saja yang bikin hati kita nggak enak. Kenapa? Karena salah kita sendiri. Sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan, baik skala kecil dalam keluarga maupun skala besar
di antara masyarakat. Semua kerusakan itu karena apa? Karena sebab ulah tangan mereka sendiri. Kalau kita mau bahagia, kita menentukan. Berbahagialah, cepat berbahagia. Orang bahagia itu nggak perlu rumah yang bagus, nggak perlu. Jangan khawatir, rumah kita nggak kemana-mana. Kalau Allah takdirkan rumah kita bagus, bagus. Kalau Allah nggak takdirkan rumah kita nggak bagus, jangan berharap, nggak bakal bagus selamanya. Karena Allah sudah takdirkan itu semuanya. Tapi masalahnya Allah Ta'ala itu zat yang maha adil. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di dalam rumah yang bagus, tidak. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan itu dalam hati, dalam rasa. Walaupun dia nggak punya, tapi dia merasa bahagia. Ambil satu contoh. Di Kediri ada seorang Habib, namanya Habib Muhammad bin Thohir. Habib Muhammad bin Thohir ini yang selalu dihauli ketika di Ahad pertama bulan Rajab, rahimallah rahmatal abrar, itu beliau itu datang langsung dari Hadramaut. Berpindah-pindah dari kota ke kota di Jawa Timur ini sampai akhirnya berlabuh di Kediri. Rumahnya itu terbuat dari gedek. Tahu kan gedek? Dari kayu pering. Gedek. Kalau mau dibuka pintu rumahnya, karena ada tamu atau beliau mau masuk, diangkat dulu, didorong. Seret. Seperti rumah kandang sapi itu. Nah, kayak gitu. Murid beliau banyak. Di antara murid beliau ada yang kaya. Datanglah kepada Habib Muhammad. Beb, izinkan kami untuk membangun rumah kamu dari batu bata. Supaya kamu lebih mudah. Masuknya lebih mudah. Nggak repot-repot ngangkat setiap ada tamu dan sebagainya. Lebih enak, lebih nyaman, lebih luas. Lebih enak Habib untuk berdakwah dan mengajar. Baik bagi Habib maupun bagi santri-santri Habib. Apa jawaban dia? Jangan Ji, jangan. Saya ini udah gak punya utang aja sudah alhamdulillah. Dia sudah merasa bahagia dengan seperti itu. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, bahagia dengan rumah yang sangat sempit. Rumah kita yang kita katakan saya ini beb, termasuk yang perlu dapat uluran bantuan dan sebagainya. Rumah kita itu dikatakan sempit, rumah kita itu lebih sempit mana sama rumahnya Nabi Muhammad? Masih lebih sempit rumahnya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bahagia luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan dia itu susah dan sedih. Karena semuanya itu sudah Allah cetakkan bahagia. Karena apa? Gak ada maksiat, gak ada dosa. Jadi saya katakan tadi Pak, Bu, kadang-kadang suaminya bahagia, istrinya gak bahagia. Kadang-kadang istrinya bahagia, suaminya tidak bahagia. Ini banyak terjadi. Apalagi sekarang. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya 85% laki-laki apa kata istrinya. Nggak tahu kalau digandang lagi sini. Tapi kayaknya sama saja. Apakah berarti perempuan itu ketika sudah bisa menguasai suaminya, berarti dia bahagia? Nggak bakal bahagia. Perempuan itu sifatnya diayomi. Perempuan itu sifatnya itu dilindungi. Perempuan itu sifatnya dipimpin. Kalau dia mimpin, nggak bakal bahagia di dalam rumah tangganya. Karena apa? Allah ciptakan perempuan itu bukan untuk memimpin. Sehingga apa? Selalu ada gesekan-gesekan dan sebagainya. Karena apa? Melawan dengan kodratnya Allah. Allah letakkan bahagia perempuan itu ya harus begini. Perempuan mau bahagia, harus ikuti Nabi, harus ikuti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kepada setiap istri, kalau sudah punya suami, maka jadikan suami bagaikan raja. Siapa raja? Pemimpin. Nggak ada raja dimarah-marahin. Kalau sudah istri marah-marahin suami, nggak bakal bahagia, nggak bakal bahagia. Coba lihat bagaimana ibu saya. Sampai sekarang, sakit pun, bahkan yang terakhir, itu yang namanya penghubung antara pinggul dengan paha, itu diganti karena pecah. Jatuh beliau, kemudian diganti dengan benda yang lain, supaya bisa lagi digunakan. Subhanallah, dari mulai jatuh sampai dioperasi, sampai setelah operasi, kemudian dia latihan dan terapi dan sebagainya, nggak pernah dia mengeluh. Dia mengatakan, aduh sakit, nggak pernah. Saya nggak pernah mendengar ibu saya itu mengatakan, aduh sakit, nggak pernah. Sampai kita bingung, kalau sakit itu yang mana sakitnya? Kenapa? Bahagia. Beliau 27 tahun demi Allah saya bersumpah dan alhamdulillah
Al-Hubabah Khadijah pernah tinggal di Gondanglegi ini, tempatnya di Ganjar dan juga di Gondanglegi kota. Awalnya di Gondanglegi kota, kemudian pindah ke Ganjar. Waktu di Gondanglegi kota, Habib Zain ada bersama Abu Ya. Ketika pindah ke Ganjar, saya lahir di situ. Nah, jadi saya lahirnya di Ganjar. Waktu saya akan dilahirkan, alhamdulillah ibu saya digonceng, saya punya abah pakai sepeda ontel. Alhamdulillah sekarang saya datang pakai mobil Lexus. Nah, gitu. Bahagia dari Allah Ta'ala, bahagia. Kenapa? Berkatnya Gondanglegi. Jadi kebahagiaan itu sangat sederhana. Coba lihat bagaimana saya punya ibu ini. Demi Allah saya bersumpah 27 tahun ibu saya menemani ayah saya. Demi Allah saya bersumpah dari semenjak kecil sampai ayah saya meninggal tahun 99, enggak pernah sekalipun anak-anaknya mendengar ibu saya dan suaminya, ayah saya Habib Hasan Baharun sampai berantem, enggak pernah. Wallahil adzim. Demi Allah saya bersumpah ibu saya enggak pernah marah sekalipun kepada suaminya. Demi Allah saya bersumpah ibu saya enggak pernah minta kepada suaminya. Demi Allah saya bersumpah ibu saya enggak pernah membantah pada suaminya. Bahagia. Alhamdulillah bahagia. Subhanallah waktu kami datang ke kota Aden pertama kali, nggak ada yang kenal kita. Begitu kami datang ke kota Aden, di situ ada Habib Bakar Adeni, 600 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Begitu kita datang sana sudah disiapkan hotelnya, siapkan makannya, 3 hari 3 malam kita makan apa semuanya dijamu. Setelah kita mau pulang, kita mau bayar, ternyata sudah dibayar. Sehingga kami merasa penasaran siapa yang membayarnya. Ternyata ada satu orang yang kaya raya di situ, dia bermimpi Habib Bakar Adeni dan dia berkata, besok akan datang tamuku dari Indonesia namanya Syarifah Khadijah binti Habib Muhammad Hinduan. Kalau dia datang semuanya dalam jamuanku. Bagaimana orang sudah meninggal tapi menghormati orang masih hidup. Kenapa? Kemuliaan Allah berikan. Fa innal izzata lillahi jami'a. Allah yang memberikan kemuliaan. Kenapa? Karena dia itu mengikuti ajarannya Allah SWT, perintahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjadi seperti itu, kita yang menentukan. Jangan zalimi orang. Apalagi zalimi keluarga, jangan. Itu dosa besar. Orang lain. Sudah lupa kita? Sekarang ini banyak di antara kita yang nebeng kepada suaminya, nebeng kepada istrinya, nebeng kepada anak-anaknya. Mentang-mentang dia itu adalah anak orang kiai, anak habib dan sebagainya. Padahal Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti mereka yang saling sayang nih sekarang, nanti ketika di pada masyarakat mereka saling memusuhi. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala yang berbunyi di dalam ayat yang lainnya, di mana Allah Ta'ala firman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu semua berlarian, yang namanya orang tua berlarian daripada anaknya, yang namanya suami berlarian daripada pasangannya, yang namanya saudara berlarian daripada saudaranya, semuanya berbohong ketika dikatakan, ayah, ibu, siapa bilang aku ayahmu? Siapa bilang aku ibumu? Kenapa? Karena pada saat itu semua orang yang merasa dizalimi ketika di dunia diizinkan oleh Allah untuk mengadukannya kepada Allah. Sehingga sekarang mohon maaf Bu, banyak para suami-suami itu diam. Dan mohon maaf bapak-bapak, banyak para istri yang sekarang diam. Kenapa? Pertimbangannya anak. Biarkan saya sengsara, yang penting anak masih punya orang tua. Tapi nanti ketika kita pada mahsyar, enggak lagi. Ya Rab, Engkau perintahkan dia begini, tapi dia enggak begini dulu. Dia begini, dia menzalimi saya, dia begini. Semuanya diungkapkan. Sehingga apa? Yang tadinya di dunia saling mengasihi, di akhirat saling memusuhi. Kenapa? Karena pada saat itu Allah yang mengatakan, Anak dhalim, illam antaqim ala dhalim. Sekarang ini aku putuskan, diriku adalah zat yang maha zalim. Kalau seumpama saat ini aku tidak kembalikan semua kezaliman kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Hati-hati. Kita meninggal saja nggak ada yang mau ikut. Apalagi nanti kita di kuburan. Jadi menentukan kita bahagia siapa? Kita sendiri. Kita sendiri Pak, Bu. Yang kita perlukan bukan modal. Yang kita perlukan bukan toko. Yang kita perlukan bukan rumah. Tapi yang kita perlukan ilmunya Nabi kita Muhammad. Ini yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Apa artinya rahmat? Rahmatnya Nabi itu adalah bukan jasadnya Nabi, bukan hidupnya Nabi, tapi rahmatnya Nabi yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah syariatnya Nabi. Kalau ada di dalam seorang suami itu jadi rahmat untuk semuanya. Kalau ada pada istri-istri itu rahmat bagi semuanya.
Kalau ada pada anak, rahmat kepada orang tuanya dan kepada sekitarnya. Semuanya rahmat. Kalau sudah ada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya Bu, jangan berharap sekarang ini kita punya istri, punya suami menjadi orang baik kalau mereka itu tidak tersentuh dengan ilmunya Nabi Muhammad. Yang bisa kita lakukan seperti yang saya lakukan sekarang ini, bagaimana caranya supaya mereka berada di dalam sebab-sebab turunnya hidayah. Kalau menasihati ngasih hidayah, kita nggak bisa. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Bahwa temukan dengan para ulama. Mungkin dengan memandang wajahnya, dia itu pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Atau gurunya pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Sehingga begitu kita melihat wajahnya yang mulia itu, maka pandangan itu merubah segala-galanya yang tadinya apes berubah menjadi berkah. Itu yang bisa kita lakukan. Bahwa ketemukan pada habaib, para ulama, para solihin, mereka-mereka orang dekat kepada Allah Ta'ala. Datangi mereka majelis-majelisnya. Ini yang lebih kita perlukan daripada modal-modal yang banyak, lebih daripada itu semuanya. Karena apa? Uang tidak menjamin kita bahagia. Rumah tidak menjamin kita bahagia. Tapi kalau ilmunya Nabi Muhammad pasti membahagiakan. Karena Nabi Muhammad sudah menyampaikan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebahagiaan, kebaikan, kemudahan, kesejahteraan, apapun yang diinginkannya akan terrealisasikan, Allah akan takdirkan dia itu belajar ilmu agama. Baru dia itu akan bahagia. Yang bisa menjamin adalah ilmunya Nabi Muhammad. Tapi kalau suami yang ganteng, istri yang cantik, rumah yang megah, mobil yang mewah, itu semuanya tidak menjamin untuk membahagiakan. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, kalau kita ingin kita bahagia, ayo masih ada waktu. Banyak hal yang belum kita tahu. Banyak hal yang masih menjadi PR. Banyak di antara kita yang suka bergibah, ngomongin orang terus. Sudah banyak dosa, masih ngomongin orang juga. Sudah enggak tahajud, pahala tahajud yang cuma berkali-kali itu kemudian kita akan berikan kepada yang kita omongin. Ngapain? Kita perlu banyak kebaikan, tambah banyak kebaikan, tambah banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Tambah sedikit kebaikan, tambah banyak keburukan, tambah banyak dosa, tambah banyak kepenatan, kesusahan, kesedihan, cobaan dan sebagainya kepada kita. Itu pasti. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, kalau kita ingin bahagia anak-anak kita, nggak ada jalan lain. Harus mereka tersentuh dengan 4M. Yang pertama, mondok. Itu M yang pertama, itu paling afdolnya. Dan bahkan beruntung yang punya anak mondok di pesantren. Kenapa? Karena begitu dia itu memasukkan anaknya dalam pesantren, berarti dia selangkah berada di dalam hati Nabi kita Muhammad. Enggak mudah. Menjadi ustadz itu enggak mudah. Bahkan pekerjaan yang paling sulit yang bisa diperoleh oleh manusia di dunia ini adalah menjadi seorang ustadz. Enggak mudah. Sekarang mungkin kita merendahkan, menyepelekan yang namanya Kiai Faruk Ubaidillah, begitu pula para kiai-kiai semua yang ada di sekitarnya. Tapi nanti di akhirat Pak, Bu, kita akan cari-cari ngemis-ngemis mereka semuanya. Kenapa? Mereka punya syafaat. Mereka yang bisa memberi pertolongan. Mereka yang walaupun suami kita tidak peduli kepada kita, orang tua kita tidak peduli kepada kita, selama kita kenal dengan para kiai-kiai ini, insya Allah kita akan dapat pertolongan. Tapi kalau kita tidak dekat kepada mereka, tidak ada di dalam hati mereka, takutnya siapa yang akan menolong kita. Karena kata Nabi SAW, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Yang memberikan pertolongan itu hanya 3 golongan saja. Al-anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, wa syuhada, para syuhada. Enggak ada. Yang namanya keluarga enggak ada, yang namanya pejabat enggak ada, yang namanya mitra kerja enggak ada. Tapi yang ada itu cuma 3 golongan. Salah satu yang bisa kita bersentuhan dengannya, berinteraksi dengan mereka adalah para ulama ini. Dan menjadikan ulama anak kita itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Bayangkan, kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, ini beruntung bagi mereka yang belajar di pondok ini maupun pondok-pondok yang lainnya. Karena mereka itu akan menuju kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Sebagaimana katakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya orang yang beriman dan orang yang mencari ilmu di antara kalian, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, antara derajat Nabi dengan derajat ulama enggak ada strip. Satu strip aja. Nabi lalu ulama. Tapi antara ulama dengan ahli ibadah yang lainnya, ahli sholat, ahli puasa, ahli sodako dan sebagainya, itu terpaut sebanyak 700 derajat. Padahal antara satu derajat dengan derajat berikutnya sejauh perjalanan selama 500 tahun.
Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Abdullah Abbas, untuk kita itu menjadi orang alim, menandingi kebaikan orang alim yang nanti akan memberikan syafaat banyak manusia di padang mahsyar, maka diperlukan umur selama 350.000 tahun, semuanya sholat, semuanya sedekah, semuanya akhlak yang baik, semuanya kita berbuat baik, baru kita bisa menyamai mereka. Kalau tidak, kita jauh daripada mereka. Oleh karena itu beruntung kalau seumpama anaknya berada di pesantren. Terus pertahankan. Memohon kepada Allah Ta'ala supaya mereka itu benar-benar dijadikan Allah Ta'ala dan dipilih supaya menjadi penyambung lidah Nabi kita Muhammad. Sehingga jangankan dia itu akan memberikan syafaat pada yang lainnya. Pastinya keluarganya pasti akan mendapatkan syafaat daripada anaknya yang orang alim itu. Dan insya Allah akan diangkat setinggi-tingginya derajatnya sampai sejajar bersama, bertetangga bersama Nabi Muhammad SAW. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga beliau kayak Faruq bin Ubaidillah, begitu pula semua para kiai yang ada di Malang ini dan semua para kiai dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diberikan harta benda banyak melimpah untuk perjuangan dan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga mereka para anak-anak kita, santriwati kita, mereka diberikan keimanan, ketakwaan yang sangat kokoh dan teguh sehingga mereka benar-benar bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad dalam kehidupan ini, sehingga mereka itu bisa hidup di sisa umurnya dalam keadaan bahagia, bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia di alam mahsyar, dan bahagia nanti kelak di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang sangat faham ya Allah, bahwasanya semua kebaikan di dalam apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Begitu pula semua kebaikan di dalam apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Tapi masalahnya setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala, maka semua syariat nabi-nabi sebelumnya dihapuskan dan diganti dengan syariat Nabi kita Muhammad. Ya Allah, jadikanlah ya Allah kami termasuk yang yakin bahwasanya rezeki kami tidak akan kemana-mana, karena itu adalah tanggunganmu, karena itu adalah jaminanmu. Bahkan binatang yang enggak punya akal saja engkau jamin mereka itu dengan rezekinya, apalagi kami yang punya akal. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang yakin sehingga kami tidak menzalimi orang ini, menzalimi orang itu untuk mengambil haknya mereka terkait dengan dunia ini. Ya Allah, karena kami yakin bahwasanya engkau akan berikan rezeki kepada kami. Ya Allah, beritahukan kepada kami, berikan keyakinan pada kami bahwasanya rezeki itu adalah yang penting membahagiakan, bukan banyaknya, bukan nominalnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang faham benar bahwasanya yang namanya kehidupan ini adalah sebuah medan untuk kita mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Ya Allah, kalau bukan engkau yang merahmati kami, kalau bukan karena engkau yang memberikan hidayah kepada kami, kalau bukan karena engkau yang mengijabah doa kami, maka tidak mungkin kami akan merealisasikan apa yang kami harapkan ataupun apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah semua yang ada di tempat ini dan semua anak keturunan kami dan semua yang terkait dengan kami ya Allah, di Indonesia ini maupun di dunia ini, semua kaum muslimin ya Allah, dalam keadaan berada di dalam ranah hidayah, di dalam ranah riayah, di dalam ranah inayah, di dalam ranah siayah ya Allah, darimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang betul-betul yakin bahwasanya yang namanya kematian pasti datang. Entah kapan datangnya, tapi yang pasti kami akan meninggal sendirian, ditanya sendirian, dibangkitkan juga sendirian, ditanya dan dihisab sendirian, melewati sirat juga yang menentukan sendirian. Jadikanlah kami termasuk yang selamat pada saat-saat itu ya Allah. Saat-saat keluarga kami sudah tidak menghiraukan kami, maka saat itulah kami merasa bahagia karena kami punya amal yang cukup untuk membahagiakan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, di sisa umur kami ini cepatkanlah PR kami ini Engkau tuntaskan ya Allah. Dengan hidayah-Mu kami bisa menuntaskannya ya Allah. Sehingga kami di dunia sudah merasa bahagia sebelum kelak di akhirat. Sehingga sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad kepada istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ah. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka nanti Allah juga senang ingin berjumpa dengannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang merasakan nanti. Ketika kami akan meninggal dunia, kami ingin cepat-cepat meninggalkan dunia karena kami ingin berjumpa dengan yang dicinta, yaitu Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk semacam itu ya Allah. Di dunia secepatnya Engkau berikan kepada kami ya Allah, sehingga kami lebih iman, lebih teguh ketakwaan kami ya Allah, lebih takut untuk kami melakukan sesuatu yang Kau larang ya Allah, lebih getol untuk melaksanakan semua yang Kau perintahkan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.